Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh Penatua Daniel A. Hadi. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan memuliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga atau kami yang sedang sendiri untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua dari awal hingga selesai ibadah ini. Kiranya jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya
dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, saatnya kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman bukan saja kami dengar, melainkan di dalamnya kami memperoleh hikmat dan pengertian akan Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami adalah implementasi dari firman yang kami baca dan kami mengerti. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan hari. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya.
Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Bapa yang Maha Kudus atas berkat-Nya dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga pada sore hari ini kita dapat bersekutu di dalam ibadah rumah tangga. Jemaat, pada saat ini kita sedang menjalani satu kehidupan di dalam masa pandemi COVID-19, di mana banyak aturan-aturan yang membatasi aktivitas kita, banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan kegiatan. Ada beberapa protokol-protokol kesehatan yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, agar terhindar dari virus corona. Pada akhir tahun 2019, di sebuah kota kecil di negeri Cina, di sana dimulai wabah virus corona ini. Kemudian sejalan dengan waktu, virus ini menyebar ke seluruh dunia. Dan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Pada awal-awal kita mengalami adanya virus di Indonesia, banyak sudut pandang yang beredar di masyarakat tentang bagaimana menghadapi virus corona ini. Ada pandangan yang menyatakan bahwa virus corona tidak akan bisa bertahan di cuaca negeri tropis. Kemudian disambut oleh masyarakat dengan aktivitas di pagi hari, berjemur di sinar matahari pagi, dimulai pada jam 10 pagi. Namun pada kenyataannya virus itu terus tumbuh. Semakin banyak orang-orang yang terjangkiti oleh virus corona ini. Kemudian ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa sinar ultraviolet yang diterima oleh tubuh kita pada pagi hari pukul 10 pagi itu sangat tidak menyehatkan. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat berangsur-angsur menghilang. Karena memang secara medis sinar ultraviolet di pukul 10 pagi sampai jam 12 siang memiliki intensitas yang cukup tinggi. Hingga sampai saat ini, kemudian diketahui bahwa virus corona ini menyebar melalui pernapasan, melewati droplet, bisa lewat mata, kita memegang mata. Kemudian kita harus menggunakan masker untuk menjalani aktivitas kita, kehidupan kita hari demi hari. Pada saat masyarakat begitu banyak membutuhkan masker, sehingga persediaan masker habis, kemudian muncul satu anjuran bahwa masker medis hanya diperuntukkan bagi tenaga medis, sehingga masyarakat dipersilahkan untuk menggunakan masker kain. Kemudian masker kain tumbuh, bisnis masker kain tumbuh, begitu banyak usaha-usaha kecil yang menampilkan pembuatan masker kain. Namun kemudian sampai saat ini, akhir-akhir ini, berubah lagi bahwa masyarakat dianjurkan menggunakan masker kain. Karena disinyalir masker kain maupun scuba tidak dapat melindungi kita. Dari sisi pemerintah, banyak hal dilakukan untuk melakukan pencegahan pertumbuhan penyebaran virus corona ini. Kita mengenal yang kita sebut sebagai PSBB
pembatasan sosial berskala besar, di mana setiap kegiatan kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh jarak. Kita harus berjarak dengan orang di sekeliling kita 1 sampai 2 meter. Hal ini tidak saja berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita bermasyarakat, tapi juga berpengaruh terhadap dunia kerja, dunia usaha. Selain menggunakan masker, menjaga jarak, itu diterapkan di mana di dalam sebuah perkantoran harus dibatasi. Karyawan yang boleh masuk hanya separuh, sehingga harus bergantian. 1 hari bekerja di rumah, 1 hari bekerja di kantor. Kemudian dari separuh karyawan yang masuk ini pun masih dibagi lagi. Dibikin shift, dibikin berjenjang, diberikan jarak minimal 2 jam. Kalau ada yang masuk pagi jam 7, maka shift kedua akan masuk mulai jam 9. Sebagian dari kita mungkin berusaha menyampaikan bahwa kantor saya cukup luas untuk menampung semua karyawan berjarak 2 meter sekalipun. Namun yang dimaksud oleh pemerintah bukan seperti itu. Yang dimaksud oleh pemerintah adalah pembatasan di titik keberangkatan. Bisa stasiun kereta, bisa terminal, bisa pul-pul angkutan umum. Pada saat separuh bekerja di rumah, maka kerumunan di area-area keberangkatan tersebut juga berkurang separuh. Itu harapan yang diinginkan oleh pemerintah. Demikian juga pada saat digeser 2 jam, 3 jam untuk shift yang berikutnya. Semakin mengurangi jumlah kerumunan di dalam titik-titik keberangkatan. Namun upaya-upaya ini pun masih tidak menghentikan penyebaran virus corona. Pertumbuhannya makin cepat, makin banyak masyarakat yang terjangkiti oleh virus corona ini. Di lain pihak, banyak usaha yang karena berbagai hal harus mengurangi jumlah karyawan, harus mengalami kebangkrutan karena produksi tidak mencukupi, hasil tidak mencukupi, sehingga mereka harus gulung tikar. Kemudian banyak terjadi PHK. Kalau kita lihat beberapa waktu di awal-awal terjadinya penumpukan PHK, gelombang PHK ini, kantor BPJS Ketenagakerjaan banyak dikunjungi oleh karyawan-karyawan yang di PHK. Karena mereka harus mencairkan dana jaminan hari tua mereka. Karena memang sudah tidak ada lagi uang yang bisa mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kita memasuki dalam industri yang kita sebut saat ini industri 4.0, di mana satu hal yang paling menyolok dari industri 4.0 ini adalah pergeseran bisnis offline menjadi bisnis online. Jual beli tidak lagi dilayani di tempat, tapi jual beli dilayani secara online. Imbasnya cukup mengejutkan. Banyak toko-toko retail yang harus tutup juga karena masyarakat lebih memilih berbelanja secara online. Dengan adanya industri 4.0 ini, kemudian kita mengalami pandemi COVID-19, kemudian kita diberikan
aturan-aturan untuk pembatasan jarak, pembagian masuk kerja, ada yang harus bekerja di rumah. Fasilitas sudah disiapkan untuk bekerja secara online oleh industri 4.0 ini. Sehingga sekarang kehidupan bergeser dari offline menuju ke online. Bahkan sekolah pun sekarang online. Banyak orang tua mengalami stres gitu ya, karena mereka tidak mampu mengajar anak-anak mereka. Mereka harus menunggui anak-anak mereka belajar secara online. Mereka kemudian menyadari bahwa pekerjaan guru tidak mudah. Ketika mereka dihadapkan harus mendampingi anak belajar di rumah, mereka mengalami tingkat stres yang bertambah. Bahkan ada beberapa orang yang coba membuat video-video lucu tentang bagaimana ibu-ibu rumah tangga menunggui anak-anaknya, tingkat stres mereka, dibuat sesuatu yang lucu. Memang tidak mudah menjadi guru, tidak mudah mengajar anak. Tapi untuk saat ini kita harus tetap belajar menjadi guru yang baik buat anak-anak kita. Kemudian di sisi dunia kerja terjadi juga pergeseran. Pada saat sebelum ada pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang begitu bangga bekerja di perkantoran elit, di gedung-gedung yang bagus, di area yang katakanlah wilayah bintang 5. Kemudian kita menganggap enteng orang-orang yang bekerja di rumah. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sudut pandang ini kemudian berbalik. Orang-orang banyak bekerja di rumah, sebagian bekerja di lapangan. Yang dulu kita anggap bekerja di rumah itu sesuatu yang tidak menarik, sekarang justru orang-orang yang banyak bekerja di rumah adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih dibanding orang-orang yang harus bekerja di lapangan. Orang-orang level atasnya, mereka bekerja secara online, bekerja di rumah. Sementara tenaga karyawan yang kelas bawah, mereka harus tetap masuk ke kantor. Ini sebuah fenomena pergeseran. Bagaimana tentang pola kerja, cara kerja di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana dengan pelayanan gereja? Pada saat PSBB diterapkan, kemudian banyak kegiatan sosial dibatasi, bahkan ditutup, tidak diizinkan, termasuk pelayanan gereja. Kita tidak boleh beribadah secara berkumpul. Namun gereja tetap harus melayani. Komisi TPG dalam hal ini bekerjasama dengan Komisi Inforkom, khususnya di Komisi Inforkom Subbidang Sound System dan Multimedia, mereka tetap berupaya untuk bisa melayani jemaat. Mereka mengupayakan untuk adanya ibadah online, adanya ibadah daring. Karena pelayanan harus tetap berjalan. Pelayanan ini mengalami
pertumbuhan yang cukup bagus. Kita melayani dimulai dari, katakanlah dari seadanya, kemudian terus berkembang, kita terus belajar, sampai pada akhirnya kita bisa masuk dalam tahapan pelayanan seperti yang saat ini sudah berlangsung. Seperti di dalam bacaan kita pada sore hari ini, di mana Paulus sedang menyampaikan pengajarannya, kemudian ada seorang anak muda yang bernama Eutikus, karena udara di dalam ruangan itu pengap, dia mencari area di mana dia bisa memperoleh udara yang lebih segar. Sehingga dia duduk di jendela. Namun karena pengajaran dari Paulus ini cukup panjang, sehingga Eutikus mengantuk dan akhirnya dia terjatuh. Apa yang kemudian dilakukan Paulus adalah Tuhan mengizinkan Paulus untuk menunjukkan mukjizat, sehingga Eutikus dapat dihidupkan kembali. Nah, setelah Paulus menyelesaikan pengajarannya, kemudian melanjutkan perjalanan. Terjadi perpisahan di sana. Namun perpisahan itu adalah perpisahan yang menghiburkan. Karena anak muda yang bernama Eutikus itu kembali hidup. Dan jemaat di kota tersebut mendapatkan pengajaran dari Paulus. Lalu bagaimana kita sendiri sebagai gereja, sebagai jemaat, menghadapi, menerima, mengapresiasi pelayan-pelayan Tuhan yang berani hadir, berani menyediakan diri untuk tetap melayani sekalipun di dalam kondisi COVID-19, di mana banyak orang memiliki ketakutan untuk beraktivitas di luar. Tapi pelayan-pelayan Tuhan ini tetap dengan semangat, dengan hikmat Tuhan, mereka tetap melayani. Mereka tetap melakukan rekaman, mereka tetap memberikan ibadah-ibadah secara online. Lalu bagaimana jemaat menanggapi apa yang dilakukan oleh utusan-utusan Tuhan ini? Ada yang mengucap syukur, ada yang biasa-biasa saja, ada yang memberikan kritikan. Kita sebagai orang Kristen akan terus selalu belajar. Kritikan itu akan diterima untuk kita terus memperbaiki pelayanan kita. Sekalipun kita berpisah, kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, namun perpisahan ini tetap menggembirakan kita, menghiburkan kita, karena kita tetap masih bisa mengikuti ibadah secara daring. Kiranya apa yang dilakukan oleh utusan-utusan Tuhan ini tetap menguatkan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk terus tetap melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur.
Jemaat, mari satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, sebab oleh kasih karunia-Mu, setiap kami Tuhan pulihkan oleh kasih karunia-Mu, kami memperoleh damai sejahtera. Maka terpujilah Engkau ya Bapa, untuk setiap hal yang Bapa kerjakan untuk kehidupan kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan dan menguatkan kami bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Uluran tangan Tuhan selalu datang dan hadir tepat pada waktunya. Tuhan, tolong kami serta mampukan kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya setiap kami saling mendukung, saling melengkapi dalam tugas pelayanan, baik sebagai pribadi maupun sebagai presbiter, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan sajalah kami memperoleh ketenangan, di dalam Tuhan sajalah kami memperoleh pertolongan yang sejati. Tuhan tolong kami dalam menghadapi kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Banyak hal yang berubah ya Bapa dalam kehidupan kami. Banyak aturan yang berlaku untuk kepentingan negara dan bangsa dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, mampukan kami berhikmat, serta beri kami kepandaian dalam bersikap di aktivitas kami sehari-hari, agar kami tetap dapat beraktivitas dengan mentaati protokol kesehatan yang dirancangkan oleh pemerintah. Tuhan kuatkan saudara-saudara kami yang mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tuhan beri mereka kemampuan untuk berinovasi dalam menjalani kehidupan mereka di masa pandemi ini. Banyak dari kami berusaha untuk bangkit dari keterpurukan di bidang ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan berkati setiap usaha dan upaya kami. Tuhan kuatkan kami secara fisik maupun rohani dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Tuhan tolong berikan kami kesehatan yang prima, agar kami dapat melawan virus corona yang hadir di kehidupan kami ini. Tuhan tolong hadir di setiap keluarga Kristiani, dan menjadikan kami dapat berdiri kokoh untuk tetap kuat dan tidak menyerah. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, keluarga yang sedang berduka. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, biarlah Tuhan selalu hadir dalam kehidupan hari demi hari. Karena kepada Tuhan saja kami dapat bersandar. Tuhan tolong pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga lengkapi keluarga-keluarga yang sedang mengalami sukacita, ulang tahun perkawinan, ulang tahun pertambahan usia, serta apapun sukacita yang mereka peroleh. Tuhan lengkapi sukacita mereka ya Bapa. Tuhan kami berdoa untuk pelayanan gereja kami GPIB Immanuel Depok. Tuhan berkati Ibu Pendeta Ivone Taroreh Lopati. Tuhan berkati Bapak Pendeta Yohanes Niko. Tuhan berkati Vikaris Ria Restawati. Tuhan berkati Diaken Penatua serta setiap pribadi yang ambil bagian di dalam pelayanan gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang terlibat di dalam pelayanan ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Tuhan berkati pelayan liturgi, Tuhan berkati prokantor, Tuhan berkati organis, pianis, Tuhan berkati tim sound system dan multimedia. Kiranya Tuhan berkenan menyandengkan telinga kudus-Mu untuk mendengarkan setiap seruan hati setiap jemaat Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang memberi diri bekerja untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami untuk menjadi alat-Mu, alat yang menyenangkan hati Tuhan, terus-menerus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Bapa, yang dialaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kerjakan tugas pelayanan kita melalui tutur kata dan tindakan yang berkenan kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.